Sahabat Quran yang dirahmati Allah, jumpa lagi di pembelajaran metode Jariah belajar ngaji mudah. Dalam video kali ini kita akan membahas tentang apa itu huruf hijaiyah dan bagaimana kemudahan percepatan bisa kita peroleh dengan ikhtiar metode Jariah khususnya dalam mengingat huruf-huruf hijaiyah ini. Pertama kita bahas tentang apa itu hijaiyah. Sahabat yang dirahmati Allah, huruf hijaiyah merupakan huruf dalam bahasa Arab yang merupakan bahasa daripada Al-Quran Al-Karim. Hijaiyah berasal dari kata haja, yahju, hijaan, yang artinya ejaan. Ejaan yang dimaksud adalah ejaan huruf dalam bahasa Arab, yaitu yang familiar kita ketahui, yaitu mulai dari huruf alif, ba, ta, sa, terus sampai huruf ya, yang berjumlah 29 huruf. Untuk urutannya memang kita familiar atau yang biasa diterapkan di dalam pembelajaran metode-metode yang lain itu urutannya yaitu menggunakan urutan hijai yang mulai dari alif, bata, terus sampai huruf ya seperti yang digambar ini ya. Kemudian di dalam praktiknya untuk mengenal huruf hijaiyah biasanya di dalam pembelajaran metode-metode yang ada huruf hijaiyah dikenalkan dalam bentuk huruf yang terpisah seperti ini, mulai dari huruf alif sampai huruf ya. Nah, sedangkan di dalam Al-Quran sendiri, huruf hijaiyah lebih banyak huruf yang sambung daripada huruf yang terpisah ya. Jadi lebih dominan huruf sambungnya. Maka bagaimana supaya ada proses akselerasi untuk mengenal huruf hijaiyah ini? Di dalam pembelajaran metode Jariah, huruf hijaiyah dikenalkan dalam 4 kelompok huruf sambung seperti ini. Ya. Apa tujuan dari pengelompokan ini? Sahabat Quran yang dirahmati Allah, pengelompokan huruf hijaiyah di dalam pembelajaran metode Jariah ini dibagi menjadi 4 kelompok berdasarkan bentuk tulisannya. Ya. Jika kita ilustrasikan kenapa dikelompokkan seperti ini, fungsinya adalah untuk lebih memudahkan kita dalam proses belajar ataupun mengingat huruf-huruf hijaiyah ini. Ya, kalau kita ilustrasikan misalkan ke sebuah perpustakaan contohnya ya. Bayangkan jika di perpustakaan di dalamnya buku-bukunya semua disatukan. Sehingga ketika kita masuk ke perpustakaan tersebut kemudian mencari buku tertentu, itu akan membutuhkan waktu yang cukup lama. Berbeda ketika kita masuk ke dalam perpustakaan, kemudian bukunya sudah dikelompok-kelompokkan berdasarkan jenisnya, berdasarkan juga misalkan judulnya atau berdasarkan keperuntukannya. Misalkan ada buku pelajaran SMA ya khusus di kelompok pelajaran SMA, entah itu kelas 1, kelas 2, ataupun kelas 3 ya. Ataupun pelajaran SD, kemudian ataupun ke pelajaran SMP, atau misalkan buku-buku umum tentang keagamaan disatukan di situ. Kemudian buku-buku tentang resep masakan disatukan di dalam kelompoknya tersendiri begitu. Sehingga ketika kita masuk ke perpustakaan itu, kita mau mencari apa, kita cari dulu kelompok rak bukunya. Nah, begitupun dengan huruf hijaiyah ini. Jadi di dalam proses pembelajaran metode Jariyah, huruf hijaiyah ini dikelompokkan berdasarkan bentuknya terlebih dahulu. Sehingga kita di dalam proses memorinya, kita mengingat satu persatu kelompok huruf berdasarkan kelompoknya terlebih dahulu. Gitu. Sehingga insya Allah lebih memudahkan dalam fokus kita mempelajari huruf hijaiyah. Baik, untuk kelompok huruf yang pertama adalah kelompok huruf lengkung bertitik. Mengapa namanya lengkung bertitik? Karena bentuk huruf ini ada lengkungannya, kemudian ada titiknya. Dimulai dari titik 1 di atas ada huruf nun, titik 2 di atas huruf ta, titik 3 di atas huruf sa, titik 1 di bawah gitu ya. Ini huruf ba dan titik 2 di bawah huruf ya. Nun, ta, sa, ba dan huruf ya. Ini bentuknya lengkung bertitik. Kemudian kelompok huruf yang kedua yaitu kelompok huruf berdiri. Kenapa namanya kelompok huruf berdiri? Karena bentuknya ada berdiri ke atasnya ya. Mulai dari huruf kaf, ini ada berdirinya ya ke atas seperti ini. Kemudian yang kaf yang sambung juga ada berdiri ke atasnya walaupun dia berdirinya tidak tegak begitu ya. Kemudian huruf lam ini tegak berdiri. Kemudian huruf dal, ini huruf dal jika kita perhatikan ketika huruf dal ini disambung maka bentuknya berdiri ada ke atas seperti ini ya. Kemudian huruf zal juga sama. Perbedaan antara dal dengan zal ini hanya di posisi titiknya saja, hanya di titiknya saja. Huruf dal tanpa titik, huruf zal ada titiknya. Kemudian huruf hamzah.
Huruf hamzah ini kenapa masuk kategori huruf berdiri? Karena memang sahabat yang dirahmati Allah ya, perlu diketahui bahwa ketika di dalam Al-Quran sahabat menemukan huruf alif yang ada harokatnya, maka itu sesungguhnya adalah huruf hamzah. Maka di dalam mushaf standar Madinah itu setiap alif yang ada harokatnya ada kepala hamzahnya, entah itu di atas ataupun di bawah begitu. Kemudian terakhir huruf alif. Kelompok huruf yang kedua yaitu kelompok huruf berdiri. Kemudian, kelompok huruf yang ketiga yaitu kelompok huruf gelombang. Kenapa namanya kelompok huruf gelombang? Karena memang bentuknya seperti gelombang atau ombak di lautan. Ada huruf H, Kha, Jim, kemudian huruf Ain, huruf Ghin, huruf Sin ya. Kemudian ini huruf Shin, Ro dan huruf Zai. Ini bentuknya seperti gelombang atau ombak di lautan. Dan terakhir kelompok huruf yang keempat adalah kelompok huruf bulatan. Kenapa namanya bulatan? Karena memang huruf-huruf yang masuk dalam kelompok ini memiliki unsur bulatan ya. Mulai dari bulatan yang besar sampai bulatan yang kecil begitu ya. Ada huruf shad, kemudian ada huruf dhad, kemudian ada huruf ta, huruf lo, huruf ha, fa, qaf, mim, waw dan ta marbutah. Nah, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, untuk ta marbutah ini masuk kategori huruf bulatan karena memang bentuknya ada bulatannya gitu ya. Nah, ta marbutah ini sesungguhnya bukan bagian daripada 29 huruf hijaiyah. Ini gabungan antara ta dengan ha dan bagaimana cara bacanya nanti dikhususkan dipelajari juga di dalam pembelajaran metode Jariyah ini gitu ya. Dan kabar baiknya sahabat-sahabat, di awal pembelajaran kita ini di level yang pertama yaitu level bisa baca, sahabat-sahabat tidak harus hafal keseluruhan huruf hijaiyah ya, karena nanti kita akan fokus pada aktivasi per kelompok huruf. Jadi di sini sahabat cukup hafalkan bentuknya saja, hafalkan kelompoknya saja ya. Yaitu pertama kelompok lengkung bertitik, kemudian kelompok berdiri, gelombang dan bulatan. Dan untuk menghafalkannya saya bantu dengan gerakan tangan ya untuk lebih memudahkan bagi yang memang sahabat-sahabat memiliki kecenderungan dalam belajar kinestetiknya gitu ya. Kalau ini huruf pertama huruf lengkung bertitik gerakannya seperti ini. Lengkung bertitik. Lengkung bertitik. Kemudian untuk huruf berdiri gerakannya seperti ini. Huruf berdiri. Tegak seperti ini tangannya, ya. Kemudian huruf yang ketiga huruf gelombang. Seperti ini gerakan tangannya, ya. Cukup dibuat seperti ini. Gelombang. Huruf gelombang. Dan yang terakhir huruf bulatan. Seperti ini. Ya, membentuk tanda hati. Huruf bulatan. Ya, jadi pertama lengkung bertitik, huruf berdiri, huruf gelombang, dan huruf bulatan. Nah, mudah ya. Mudah. Silakan sahabat-sahabat praktikan dan ingat, tidak harus diingat-ingat setiap huruf dalam kelompoknya. Tidak. Yang penting sahabat-sahabat di sini hafal bagaimana bentuk tulisannya. Apakah itu lengkung bertitik, berdiri, gelombang, atau bulatan. Dan insya Allah sahabat-sahabat akan mudah sekali untuk mengidentifikasinya karena memang huruf ini dikelompokkan berdasarkan bentuknya. Sehingga tidak mungkin sahabat-sahabat menunjuk huruf shad seperti ini adalah huruf berdiri karena memang bentuknya lebih dominan ke bulatannya ya, maka ini masuk kategori huruf bulatan. Ya, dan tidak mungkin pula sahabat-sahabat ketika melihat bentuk huruf seperti ini di Al-Qur'an, sahabat-sahabat menebaknya atau menjawabnya atau menyebutnya ini huruf bulatan. Mustahil ya, karena memang ini bentuknya berdiri. Begitupun dengan huruf-huruf yang lainnya ya. Tidak mungkin sahabat-sahabat menyebutkan huruf ini, huruf ta ini adalah huruf bulatan karena memang tidak ada bulatnya, begitu ya. Nah, begitu pun dengan huruf-huruf yang gelombang dan yang lainnya. Itu saja di kelompok huruf metode Jariyah belajar ngaji mudah. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.